Salam sehat dan bahagia. Berikut adalah jurnal refleksi minggu ke-9. Saya Elizabeth Nuriyati, SPD CGP Angkatan 4 Kota Palembang dari TK Saverus 9. Jurnal refleksi modul 9 ini saya menggunakan Sick Thinking Hacks, teknik 6 topi: fact, feeling, benefit, caution, creativity, process. Fact, pretest paket modul 2 dan mulai dari diri mengerjakan tugas untuk mengawali tugas di modul 2 dengan mengidentifikasi pengetahuan awal tentang pembelajaran berdiferensiasi. Eksplorasi konsep mandiri memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. 3 aspek untuk memetakan kebutuhan murid yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Pendampingan individu untuk mengevaluasi aksi nyata modul 1.1 sampai dengan 1.4. Loka karya 2 tentang komunitas praktisi. 5. Eksplorasi konsep mandiri pada forum diskusi belajar tentang 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Membuat diagram Freire. Dan terakhir, pada ruang kolaborasi kami melaksanakan diskusi kelompok sesuai tingkatan kelas tentang pembelajaran diferensiasi. Feeling. Saya senang karena dengan mulai dari diri tentang pembelajaran diferensiasi, saya bisa mengawali pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi. Saya senang bisa menambah ilmu dan wawasan baru terbuka dengan paparan dari fasilitator yang menguatkan untuk merubah diri dari pengalaman yang sebelumnya. Saya senang dengan pendampingan dari Bapak fasilitator dan pengajar praktik. Saya senang karena bisa mengetahui dan memahami tentang pembelajaran diferensiasi agar bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan anak. Saya merasa senang dan termotivasi untuk menjadi pendidik yang lebih baik lagi setelah mengikuti ruang kolaborasi tentang pembelajaran diferensiasi dan tentang bagaimana membuat rancangan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Benefit. Hal positif yang bisa diperoleh dari kegiatan minggu ke-9 ini, saya harus tetap semangat untuk belajar dan berbagi pengalaman, serta melakukan perubahan yang baik di sekolah, serta memahami tentang pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Saya bisa menambah wawasan, ilmu, dan pengalaman yang baru. Saya juga bisa introspeksi diri, masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam mendidik murid, berusaha untuk mengembangkan diri dan eksplorasi diri, serta bisa manajemen waktu saya. Saya juga senang atas respon, masukan, dan juga motivasi Bapak Ali Maki sebagai fasilitator di LMS, dan juga materi dari Pak Tommy di pendampingan individu tentang komunitas praktis, sehingga semakin memudahkan saya untuk memahami materi dan juga memudahkan implementasi pembelajaran diferensiasi berupa rancangan pembelajaran diferensiasi sesuai kasus yang terjadi. Pada hari Selasa 8 Februari 2022 juga ada pendampingan individu dari pengajar praktek Bapak Tommy Ardiansah. Dengan begitu saya banyak mendapat wawasan dan menjawab semua pertanyaan dan juga berbagi praktek baik yang sudah dilaksanakan baik di kelas dan sekolah, baik modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 tentang profil belajar Pancasila dan juga budaya positif yang sudah dilaksanakan. Saat saya mengikuti ruang kolaborasi dengan Bapak fasilitator dan juga kelompok tingkatan sesuai kelas, kebetulan saya kelas TK, saya sempat terkendala karena jaringan WiFi kurang lancar. Semoga selalu terus belajar menjadi guru penggerak yang bisa mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Saya tidak bisa mengikuti loka karya 2 secara langsung karena sakit, akan tetapi bersyukur bisa mengikuti secara daring. Caution.
Creativity. Dengan adanya tugas, proses dari seluruh rangkaian materi pada minggu ke-9 ini, saya melakukan tugas sesuai dengan perintah yang ada di LMS, menjawab pertanyaan pretest dan mulai dari diri untuk mengawali pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi, pendampingan individu dengan pengajar praktik, membuat video tentang pendampingan individu, membuat diagram flyer dan mengunggah di LMS. Saya juga berkolaborasi dengan rekan guru dalam pembuatan rancangan pembelajaran diferensiasi sesuai kasus yang ada di LMS. Dari semua itu sangat menambah wawasan, ilmu, dan pengalaman kepada saya yang lebih dalam untuk bisa memahami dan juga semakin untuk memperbaiki dalam proses pembelajaran, bahwa dengan memberikan pembelajaran diferensiasi kita bisa memetakan kebutuhan belajar anak dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid yang visual, auditori, dan kinestetik, dan juga bisa memberikan rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Dan guru sangat berperan penting dalam membangun atmosfer lingkungan kelas yang yaitu dengan 3 strategi pembelajaran diferensiasi, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat dan bahagia, Guru Penggerak Indonesia.